Ustaz izin bertanya tentang taubat. Saya sudah menyesal, sudah salah taubat, sudah minta maaf ke orang yang pernah salah ke orang tersebut. Tapi sepertinya orang tersebut belum memaafkan saya. Apakah sebelum masuk Ramadan saya perlu minta maaf kembali? Terima kasih Ustaz. Kita kan ada SMS yang bisa kita kirim berantai ke grup-grup. Kirim aja tuh. Selamat masuk bulan Rajab, selamat masuk bulan Sya'ban, mohon maaf lahir batin. Selamat masuk bulan Ramadan, maaf lahir batin. Selamat masuk bulan Syawal. Masalah dia mau balas, mau enggak, mau maaf atau enggak, kita nggak usah pikirin perbuatan orang. Yang kita pikirkan itu perbuatan kita. Karena yang kita diminta tanggung jawab nanti itu perbuatan kita. Kalau perbuatan orang itu bukan urusan kita. Nah, jadi gitu caranya. Simple insya Allah. Jadi dengan adanya alat-alat komunikasi zaman sekarang ini mempermudah. Kalau ada terkait utang piutang ya bayar. Ada barang. Kita kan punya orang ketiga, orang kedua, kawan-kawan. Coba tanyakan sama si Anu. Kok dia berat kali? Apa masalahnya? Oh, masalahnya duitnya belum kau pulangkan. Ya balikkan duitnya. Masalahnya dulu laptopnya rusak, ya ganti. Nah, itu. Jadi jangan sampai hidup kita ini ada sangkutan-sangkutannya, susah kita. Itu tentang teknis minta maaf. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menjadi pencerahan buat kita semua dan semoga kita bisa. Afwan. Barakallahu fiik. Kedua, dari saudara Anna Riza. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bolehkah zakat diberikan berupa sembako atau keperluan sehari-hari? Syukur Ustaz. Kalau Bapak punya sawah, maka zakat Bapak dalam bentuk padi atau dalam bentuk gabah, dalam bentuk beras, dalam bentuk padi. Tapi kalau zakat emas, zakat pekerjaan itu diberikan dalam bentuk uang. Jangan dikasih dalam bentuk sembako. Tapi ada beberapa orang kita khawatirkan kalau kita kasih uang, nanti dia beli sabu. Kita kasih uang, nanti dia main judi, dia beli paket, dia main slot. Kita belikan beras, minyak. Tapi memang betul-betul kita lihat orang ini. Jadi jangan generalisir. Jadi hukum aslinya kita kasih uang karena yang punya uang lebih tahu kemana. Jangan sampai dia orang baik kita kasih beras, sementara beras dia sudah banyak. Akhirnya beras yang kita kasih dia jual lagi dengan setengah harga, rugi dia 2 kali. Itu. Jadi jangan generalisir, tapi ada beberapa person pengecualian yang boleh kita atur supaya dia jangan pakai uang itu untuk yang tidak pada tempatnya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, syukuran kembali Ustaz Abu Somad atas jawabannya. Afwan. Kita lanjut, jadi sedikit pengumuman untuk para jamaah sekalian. Untuk pertanyaan kita batasi sampai pukul 7:50 waktu Indonesia bagian Barat. Karena memang waktu kita banyak, jadi nanti pertanyaan yang belum kita jawab, insya Allah kita akan save dulu dan akan kita jawab di kemudian hari. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz, mohon izin. Selanjutnya adalah Ustaz, kalau sudah puasa di awal bulan Rajab, kemudian puasa di akhir Rajab, apakah masih bisa Ustaz? Syukur. Puasa di bulan Rajab itu tidak ada mesti di awal, di tengah, di ujung, nggak ada. Puasa bulan Rajab itu dalilnya umum. Dalil pertama, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang mulia, umum. 4 bulan mulia, ibadahnya pun umum. Lalu yang mengkhususkan ibadah puasa, wa minal hurumi fasum. Di bulan-bulan puasa, di bulan-bulan haram berpuasalah. Puasanya bebas, mau kapan saja. Mau di awal, mau di ujung, mau di tengah, mendapatkan puasa. Keutamaan puasa bulan Rajab.
Ini tentang puasa bulan Rajab. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustaz atas jawabannya. Barakallah. Selanjutnya adalah, saya ingin bertanya, untuk zakat jika bisa suami belum bekerja, apakah boleh dibayarkan zakatnya setelah sudah dapat bekerja? Kalau suami belum bekerja, dia tidak ada income, tidak wajib bayar zakat. Karena wajib bayar zakat itu syaratnya punya zakat apa ini sekarang. Kalau zakat harta, dia punya pendapatan 85 gram setahun. Dia nggak kerja, nggak ada duit, ya dia nggak wajib bayar zakat. Kapan dia wajib bayar zakat? Ketika dia mampu. Milkut tam, dia punya harta kepemilikan sempurna, bukan barang angsuran. Yang kedua adalah milik sendiri, bukan milik berkongsi. Yang ketiga, sampai nisab 85 gram. Ternyata dia enggak punya. Ada punya tapi berkongsi dengan beberapa orang yang belum sampai nisab. Dan dia tidak sampai nisab, jadi tidak wajib bayar zakat. Apa yang mau dibayarkan? Dia tidak cukup syarat untuk wajib bayar zakat. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, terima kasih kembali Ustaz Somad jawabannya. Masih ada waktu sedikit lagi, yaitu pertanyaan dari Bapak Saiful. Ustaz izin bertanya, bagaimana cara menghitung zakat profesi yang benar? Syukur Ustaz. 85 gram kali 1 juta 1 gram, 85 juta kali 12 bulan sama dengan 7, sekian juta. Siapa saja yang berpenghasilan 7, sekian juta 1 bulan wajib mengeluarkan zakat mal. Gaji, uang tunjangan, uang lembur, uang SPPD, komplitkan semua 1 bulan dapat 10 juta. Berarti zakatnya 2,5%, yaitu 250.000. Keluarkan langsung 250.000, serahkan ke Badan Amil Zakat Nasional. Saya Pak Ustadz setelah dihitung semua gaji, tunjangan, itu segala macam nggak mencapai nisab, ya nggak wajib, karena tidak termasuk dalam muzakki. Demikian cara itu. Wallahu a'lam. Jamaah hijrah bersama Ustaz Abdul Somad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu sehat zahir dan batin, istiqamah iman dan Islam, selalu bahagia. Amin ya rabbal alamin. Baiti jannati. Pembahasan pertama, rumah dalam bahasa Arab itu ada disebut dengan bait, ada juga disebut dengan manzil, ada disebut dengan maskan, ada disebut dengan dar, ada disebut dengan maqar. Kita bahas satu-satu. Yang pertama bait. Bait dari kata bata yabitu, artinya tidur di waktu malam. Jadi rumah itu adalah rumah yang kita pakai untuk tidur di waktu malam. Jadi kalau ada orang punya rumah, tapi rumahnya tidak pernah dipakai untuk tidur waktu malam. Malam dia ke karaoke, dugem, malam dia keluyuran, berarti bukan bait secara bahasa. Bait yang kita pakai untuk tidur malam. 2, manzil. Manzil artinya tempat turun. Orang naik ke gunung, berburu, bercocok tanam, tapi nanti sampai masanya matahari tenggelam, pulang ke manzil. Manzil tempat turun. Ada orang punya rumah tapi tidak pernah dijadikan tempat turun. Rumah megah, rumah mewah, rumah cantik, nggak pernah kelihatan orangnya ada di dalam. Berarti dia bukan manzil. Yang keempat, yang ketiga maskan. Maskan diambil dari kata sakana, tenang. Maskan artinya tempat tenang.
Selama di rumah, hiruk pikuk, centang perenang, tunggang langgang, lintang pukang, kapal pecah. Tidak ada ketenangan sama sekali. Berarti dia bukan maskan, dia bukan rumah. Yang keempat adalah dar. Dar arti dikata dara ya duru, berputar. Ruang tamu, ruang dapur, ruang makan. Jadi kalau ada mengatakan lu lagi. Di ruang tamu jumpa kamu, di tempat makan jumpa kamu, di dapur jumpa kamu. Ya memang itulah dar, itu rumah kita, mutar kita di situ. Satu rumah tapi nggak pernah ketemu. Yang satu dengan dunianya di sana, berarti dia bukan rumah. Yang kelima adalah maqar. Diambil dari kata istaqarra yastaqirru istiqrar. Tempat menetap. Residen, address. Alamatnya di mana ya Pak? Waduh, saya nggak menetap, saya sehari di sini. Iya, masa nggak punya tempat menetap? Ada alamat tempat kita menetap. Tempat menginap di waktu malam, tempat turun, tempat mendapatkan ketenangan, tempat berputar-putar, tempat menetap. Itulah rumah. Sekarang mari kita renungkan, apakah rumah kita tempat tidur kita malam? Apakah di rumah itu kita turun? Apakah di rumah itu kita mendapatkan ketenangan? Apakah di rumah itu kita mutar-mutar dari dapur ruang tengah? Apakah di rumah itu kita menetap? Kalau iya, berarti itu sudah cukup untuk disebut sebagai rumah. Tapi kalau ternyata malam pun kita tidak nginap di situ, kita tidak pernah turun di situ, kita tidak mendapatkan ketenangan di situ, kita nggak mutar-mutar di situ, pulang sebentar ruang tamu, ambil kamar, pergi lagi, dan kita tidak menetap, tidak berketetapan diri dan tidak berketetapan hati di situ, maka perlu kita tanya lagi, rumah apa rumah kita ini? Jangan-jangan rumah kita ini rumah hantu. Ini pembahasan pertama. Mari kita merenung sejenak. Alhamdulillah Ustaz, saya menetap tidur malam di situ, bagus. Kalau saya sudah pergi ke sana kemari, saya turunnya ke situ, bagus. Saya merasa tenangnya di rumah, oke. Saya mutar-mutarnya di rumah, mutar sana ke dapur jumpa istri, mutar ruang ini jumpa anak, mutar ini. Saya memang menetapnya situ, itulah rumah kita. Oke, selesai. Pembahasan yang kedua. Nabi sholat, lalu Nabi mendorong ujung kaki Aisyah. Hadis itu masyhur, populer, tentang Nabi sholat, waktu mau sujud Nabi mendorong ujung kaki Aisyah. Inilah penyebab ikhtilaf mazhab Syafi'i dengan mazhab yang lain. Kata mazhab yang lain, Nabi menyentuh kulit Aisyah, wuduknya nggak batal. Ini yang dipakai dalil mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Maliki. Dalam mazhab Syafi'i, hadis itu ada kemungkinan kaki Sayyidatuna Aisyah itu ada hail, ada kaos kakinya, atau ada kainnya, atau ada bajunya, sehingga tangan Nabi tidak menyentuh kulit, tapi menyentuh kain, bukan menyentuh kulit. Kita lepaskan ikhtilaf tentang batal tidak batal itu, karena dalam mazhab Syafi'i ad-dalil idza ihtamal saqata bihil istidlal. Kalau dalil itu mengandung kemungkinan maybe, dia tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Bisa jadi ada kaos kaki, bisa jadi ada kain, bisa jadi ada baju, sehingga tangan Nabi tidak menyentuh kulit. Tapi yang tidak ada ikhtilaf di situ, bahwa Nabi sholat sunat di kamarnya, itu nggak ada ikhtilaf. Maka pembahasan yang kedua adalah rumah sebagai tempat sholat. Dalil kedua, Nabi SAW bertamu ke rumah sahabat, dikasih makan, dikasih minum. Pas mau pulang Nabi nanya, aina turidu an usolli? Kamu mau saya sholat di mana? Ini rumahmu ini kan luas, ya. Kamu mau sholat di mana? Karena Nabi tahu nanti tempat sujud Nabi itu akan dijadikan mereka tempat sholat untuk ngalap barokah, bekas tempat sujud Nabi. Kami mau engkau sholat di sini ya Rasulullah. Nabi sholat di pojok rumahnya. Untuk apa? Sebagai musalla al-bait, tempat sholat sunat di rumah. Sholat duha di situ, sholat hajat di situ, sholat taubat di situ, sholat wudhu di situ, sholat tahajud di situ.
Sehingga ketika anak kita melihat ada sajadah ayahnya, ibunya terbentang, mungkin waktu itu dia nggak sholat, tapi waktu kita mati, saat dia rindu, dia akan bentang sajadah yang sama di atas tempat itu, dan dia angkat takbiratul ihram dengan tumpahan, bukan linangan, tumpahan air mata melepas rindu. Allahu Akbar. Tumpah tangisnya waktu itu. Ini manfaatnya. Syukur-syukur bisa membangunkan istri, sholat tahajud di situ berjamaah, sholat bersama anak, tapi sholat sunat. Saya maunya sholat wajib Pak Ustadz. Oke, sholat wajib, sholat dulu di masjid bersama imam, setelah itu pulang ke rumah. Kamu kenapa setiap selesai salam langsung pulang? Ayah sama ibu saya sudah tua Pak Ustadz, nggak bisa ke masjid. Terus selesai pulang, dia udah nunggu, saya langsung sholat lagi di rumah. Sholat yang pertama di masjid menggugurkan kewajiban, sholat yang kedua sunat. Sholat dengan istri, sholat dengan anak, sholat dengan ayah, sholat dengan ibu yang duduk di kursi karena nggak bisa ke masjid. Jadikan rumah sebagai sholat, tempat sholat. La taj'alu buyutakum qubura. Jangan jadikan rumah kamu sebagai kuburan. Jangan jadikan rumah kamu sebagai kuburan. Kenapa? Karena tidak ada sholat, tidak ada zikir, tidak ada doa, tidak ada munajat di dalamnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Simple, singkat, sederhana, tapi berkesan kepada anak. Dia akan melakukan hal yang sama kepada anak-anak dia, cucu kita di masa akan datang. Yang kedua, buat rumah niatnya untuk menerima tamu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Yang ketiga, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka buatlah rumah itu untuk muliakanlah tamu. Kalau mau buat rumah, niatnya untuk menerima tamu. Jangan buat rumah untuk nyombong-nyombongkan diri ke tamu. Tamu datang dikasih air minum, masuk waktu makan, ya diajak makan. Akala ta'amakumul abrar. Makanan kamu sudah dimakan orang baik. Sallat alaikumul malaikah. Malaikat-malaikat mendoakan kamu, wahai sahibul bait. Dzakarakumullahu fiman indah. Dan malaikat mendoakan kamu, Allah membanggakan kamu kepada para malaikatnya. Yang keempat, rumah tempat membaca Al-Quran. Kebetulan rumah kami dulu, almarhumah ini guru ngaji mak saya. Jadi habis maghrib ke isya, sebagian ada orang anak-anak ke masjid, sebagian ke rumah kami. Saya jadi staf almarhumah mak ini. Kalau mak saya sibuk, saya ngajar. Jadi murid-murid saya itu ada yang adik kelas saya, ada yang seangkatan saya, ada yang sebaya saya, ada yang kakak kelas saya. Beberapa preman baru taubat datang ngaji ke rumah, itu jadi murid saya. Jadi rumah itu heboh dengan bacaan Al-Quran. Syukur-syukur bapaknya hafal Quran, ibunya. Kalaupun tidak, ya baca Iqra. Saya pernah ceramah di kantor pertanahan. Ustaz Somad dalam kitab tafsir Ibnu Katsir juz sekian halaman sekian. Duh, Bapak pegawai pertanahan. Iya Pak Ustaz. Kok hafal Bapak Ibnu Katsir juz sekian halaman sekian? Saya habis sholat subuh di rumah itu Pak Ustaz baca tafsir Ibnu Katsir. Muridnya banyak Pak. Muridnya 1,5. Loh kok 1,5? Anak saya stay di situ, istri saya setengah. Kenapa setengah? Dia duduk di situ, kadang-kadang dia sambil masak ke dapur bolak-balik. Dia, aku dengar dari dapur. Saya membacakannya aja. Ini sekarang ada yang nggak paham, saya tanyakan ke Ustadz. Beli itu kitab tafsir, bacakan di rumah. Nggak paham, nanya Ustadz. Sehingga pertanyaannya berkualitas. Ada pertanyaan, bingung kenapa? Ya nggak tahu apa yang mau ditanyakan. Orang dia nggak ngaji. Membacakan Al-Quran. Coba para suami-suami ingat kapan terakhir ngajar istri baca Quran. Kapan terakhir ngajar anak? Kapan terakhir dengarkan hafalan anak?
Kapan terakhir mendengarkan setoran? Kapan terakhir ngelihat dia baca a a ba 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 ta 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 batasa ikro? Nggak usah dijawab. Cukup bayangkan aja. Ini amat sangat penting untuk keberlangsungan rumah sebagai tempat. Yang kelima adalah mengundang ulama. Dulu kalau ada Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, datang penceramah ke kampung kami. Itu diundang almarhumah mak saya ke rumah, dia masak. Dimasukkannya kain sarung. Saya anak-anak nggak ngerti, nggak paham apalah maksud. Baru saya paham bagaimana sahabat dulu menjemput Nabi. Dan tabi'in mengundang sahabat untuk makan ke rumah. Maka saya kalau tahu ada ulama datang, ya sesuai kemampuan kita. Mohon maaf Pak Kiai, kalau berkenan. Dulu ada ustadz penghafal Quran datang ke rumah kakak ibu saya. Di ruang tamu, dibawa ke kamar, dibawa ke dapur, sampai dibawa ke dapur. Heran saya apa? Ternyata untuk ambil ngalap barokah ulama penghafal Quran. Begitulah dulu Nabi SAW dibawa oleh sahabat, bekas-bekas atharus salihin, bekas-bekas orang soleh. Itu kan Nabi, Pak Ustaz. Ulama, al-ulama warathatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Tak dikumpulkan semua. Nanti kalau kita mati, anak-anak kita itu ingat. Sekarang kenapa saya ingat? Ya karena orang tua saya buat. Dan sekarang Buya Yahya, Ustadz Hanan At-Taki, Ustadz Taki Malik, Ustadz Salim Afillah, Ustadz Luqmanul Hakim, Habib Ja'far, Habib Muhammad bin Anis, Habib Ali Zainal Abidin dari Malaysia. Makanan biasa, nasi putih, telur ayam, nggak ada yang spesial. Tapi melanjutkan tradisi orang tua dulu. Saya bawa anak saya, tolong doakan Kiai, tolong doakan Habib, mengambil barokah. Besok saya dapat kabar Ustadz Luqmanul Hakim membaca kitab Imdadul Mughith. Saya minta dari jam 8 pagi sampai jam 12 membacakan kitab itu ke santri, ke ustazah, lalu kemudian ke jamaah. Habis itu minta doa anak-anak, mengharapkan barokah para ulama, sehingga turunlah keberkahan di dalamnya. Syukur-syukur dia bisa ceramah. Kalau ngundang ulama ke rumah, minta pembahasannya tentang harta warisan, jangan tentang sabar. Kalau suami meninggal, istri dapat berapa? Bagaimana dengan wasiat? Bagaimana dengan hibah ke anak-anak? Supaya bagaimana, apa yang dilakukan pertama kalau suami mati? Jangan sampai kita suami mati bingung ini anak istri mau dimasukkan di kamar atau jangan dimasukkannya ke garasi, ke gudang. Bingung dia mau diletakkan di mana, kuburnya kapan, siapa yang diundang. Waktu sakit keras mau sakratul maut, siapa yang bisikkan la ilaha illallah. Ini insya Allah kalau itu kita jalankan, ketenangan itu seperti burung. Bagaimana cara kita supaya burung ini mau datang? Ya kita tebar berasnya. Kita beras umpan, baru dia datang. Kalau enggak mau dia datang. Barokah itu seperti burung yang hinggap di pohon-pohon. Kenapa dia hinggap di pohon itu? Ya karena ada madu di situ. Bagaimana keberkahan itu bisa datang? Diundang dengan sholat, diundang dengan tamu. Doa tamu habis minum itu, ya Allah, jadikanlah orang yang punya rumah ini sakinah, mawaddah warahmah. Wa idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan fastami'u lahu, dengarkan baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu dapat rahmat, turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendatangkan ulama memiliki keberkahan, memiliki karomah kalau dia wali Allah. Kalaupun tidak, dia mengajarkan kebaikan, para penghafal Quran, mujahid fisabilillah. Poin yang keenam, rumah sebagai tempat silaturahim. Makanya dulu ada
tradisi malam Jumat wirid Yasin. Laki-laki RT RW datang ke rumah. Rumah tuh kecil, akhirnya dibuka lah di depan rumah pakai tenda. Orang dulu nggak mementingkan apa makanannya di rumah siapa. Yang dipentingkan mereka bahwa ya mereka bisa silaturahim, bisa minum, bisa ngeteh, bisa makan, bisa duduk, bisa zikir, bisa baca Quran. Sekarang banyak orang yang nggak tahu rumah tetangganya. Kenapa? Ya nggak ada silaturahim. Wirid Yasin itu sebetulnya casingnya aja. Daripada duduk-duduk nggak tentu arah, mari kita baca Yasin. Toh dengan baca Yasin juga mengamalkan sunnah Nabi. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah. Cuman kalau mau buat wirid Yasin lagi di lingkungan RT RW perumahan, kalau bisa setelah Isya, sholat Isya dulu di masjid, jangan habis maghrib, nanti masjid kosong. Sholat dulu Isya di masjid, habis itu pulang, baca Yasin setengah jam selesai. Jadi kalau jam 8:20 selesai, baca Yasin, zikir, jam 9 selesai. Nggak ada istilah nanti kemalaman Pak Ustadz. Banyak sekali istilah orang sekarang takut kemalaman, tapi kalau untuk nonton bola jam 2 malam nggak ada kemalaman. Pulang mancing nggak ada kemalaman. Kenapa pas giliran silaturahim ini kemalaman? Nah, ini adalah yang baik-baik. Lalu kemudian yang ketujuh, jangan melakukan apapun yang mengundang murka Allah di rumah. Berjudi, pakai sabu, khamar, narkoba, berzina, membiarkan anak pacaran, berselingkuh. Datang anak-anak bertamu malam Ahad dibiarkan, itu memfasilitasi zina itu. Ustadz aja pikirannya kotor, mereka nggak zina kok. Memang nggak waktu itu, tapi dalam Islam ada namanya sadduz zari'ah, menutup pintu zina itu ditutup. Saya ini di sini dikenal masyarakat, saya ini ngaji, saya jamaah masjid. Kalau mereka tahu anak saya didatangi laki-laki, apa kata dunia? Kamu datang nih kemari mau jalan-jalan atau mau nikahi anak saya? Kalau mau nikahi anak saya, kapan kau datang bawa mahar? Insya Allah kalau dia bertanggung jawab, ya saya mau nikah. Kalau tidak, mohon maaf Pak, cabut dia. Nah, ini penting sekali. Jangan pernah mengundang murka Allah dengan perbuatan macam-macam di rumah. Situlah turun azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika azab itu datang, baru bingung, apa ini, kacau balau, centang perenang, hancur lewur, kapal pecah. Ya gara-gara kita yang mengundang murka Allah itu. Ini 7 poin pembahasan kita malam ini. Makna rumah, bagaimana menciptakan rumah menjadi surga, sholat sunat, lalu kemudian muliakan tamu, Al-Quran, ulama, silaturahim, jangan undang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau gitu kita laksanakan, kita tertolong di hadapan Allah dan di hadapan manusia.